Mu'alaf adalah sebutan di dalam Quran yang menyebut orang-orang yang dilembutkan hatinya, kemudian mendapatkan hidayah dan kemudian menjadi muslim. Nah, belakangan ini kita menjadi familiar dengan istilah-istilah mu'alaf ini karena ini digunakan sebagai propaganda, baik secara massal atau secara perseorangan di sosial media. Dan bukan rahasia umum lagi kalau misalnya ada kata-kata mu'alaf di dalamnya, maka konten-konten atau ceramah agama ini akan laku seperti kacang goreng yang didiskon juga. Viewernya langsung meledak. Kisah-kisah tentang mu'alaf maupun ceramah dari mu'alaf ini kemudian menjadi konten on demand. Nah, ini adalah fenomena yang terjadi terkhusus dalam platform YouTube yang ada di Indonesia saat ini. Nah, teman-teman bisa saksikan juga pembahasan mengenai fenomena seperti ini yang juga dibahas oleh rekan-rekan saya, Luis Prasetyo dan juga Albert Kurniawan. Nah, sebenarnya orang Kristen pun harusnya ya biasa aja. Kalaupun ada orang yang berkeputusan untuk menjadi mu'alaf, ya itu keputusan pribadi dia, silahkan. Lagi pula, negara menjamin kebebasan beragama. Nah, tapi masalahnya adalah nggak jarang jualan dari para mu'alaf tersebut adalah jualan-jualan yang ngawur, yang tidak bertanggung jawab. Bukannya membahas agama yang baru dipeluknya, tetapi malah lebih sibuk mengurusin pokok ajaran agama lamanya. Sederhananya adalah orang-orang seperti ini menjelekkan agama lamanya dengan data-data yang ngawur, logika yang jungkir balik, dan juga kesaksian yang bohong. Dan ini adalah masalah besar. Nah, sebenarnya ini pun jadi keresahan dari sebagian kaum muslim, terutama kaum intelektualnya yang melihat fenomena mu'alaf ini yang rata-rata masih awam agama, tapi lebih dipuja-puja dibandingkan ulama-ulama yang lebih banyak belajar Islam. Ibarat kata ini adalah satu fenomena yang meresahkan kedua belah pihak, karena ceramah-ceramah yang isinya menjelekkan agama-agama yang lama ini lebih disukai ketimbang ceramah yang membahas tentang kebaikan Islam sendiri. Kalau kata Syafiq Hasim, awam seperti Felix Xiao dipuja, tetapi ulama seperti Quraisy Shihab dihina. Nah, karena itulah gue tertarik membahas di dalam video ini untuk membahas fenomena yang terjadi ini dan menolong kita yang Kristen untuk memahami pola-pola pansos yang mereka lakukan. Kita mesti memahami bahwa mereka memang harus melakukan cara-cara yang seperti itu supaya mereka terkenal. Mereka harus melakukan narasi-narasi yang ngawur seperti itu supaya jualan mereka itu laku. Nah, cuman masalahnya adalah narasi-narasi yang tidak bertanggung jawab seperti itu membingungkan banyak orang, dan juga sebagian diantaranya adalah orang Kristen sendiri. Sehingga video seperti ini bertujuan untuk melawan segala narasi dusta yang sengaja dilancarkan oleh orang-orang seperti ini. Sehingga di akhir dari video ini, kita bisa mengambil kesimpulan, kehadiran orang-orang seperti ini dengan model pansos seperti ini membanggakan bagi Islamkah atau memalukan bagi Islam? Nah, sekali lagi tentu ada para mu'alaf yang menjadi muslim karena memang didorong oleh keputusan pribadinya dan bukan didorong motivasi untuk pansos. Sehingga ketika gue membahas para ustadz mu'alaf di dalam video ini tidak bermaksud untuk menggeneralisir seluruh ustadz mu'alaf yang ada. So, tanpa panjang lebar, gue akan mengemukakan 4 kesamaan pola yang dipakai oleh para ustadz mu'alaf ini untuk pansos, dari cara barbar sampai cara yang nggak intelek. Yuk kita saksikan. Nah, ibarat sales lagi jualan produk, kesan pertama itu harusnya menggoda. Jadi mereka harus ngiklan yang memikat orang dengan cara mengarang latar belakang cerita yang bombastis. Mulai dari kisah mantan pendeta, mantan pastor, mantan biarawati, mantan misionaris, sampai mantan lulusan S3 Vatikan. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa saya memilih Islam? Kemana belajarnya? Di Vatikan, di Roma, Italia sana. 40 para kader yang sudah dipersiapkan ini tidak saling diketemukan dan tidak saling dikenalkan. Karena ketika nanti dari 40 orang ini ada yang mengkhianat seperti saya akan memboncorkan rahasia yang 39 itu masuk di tengah Islam. Saya belajar itu hanya memang kebencian saya terhadap Islam. Wallah, demi Allah. Ayah saya itu masukkan saya dalam seminari, harapannya saya harus jadi uskup. Itu harapannya. Ini bapak saya ini rektor dia di sekolah tinggi teologi, di mana saya menamatkan keteologian saya. Dia menciptakan pastor uskup-uskup itu. Ayah saya Katolik, ibu saya Protestan. Ibu saya juga seorang aktivis di gereja. Dr. Anda Marcella Ola ini
adalah pendeta di kalangan Protestan sampai sekarang. Dulu waktu saya masih pendeta, saya dulu rektor di UKI Papua, Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer. Saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Itu dengan support dana dari Stuttgart, Jerman. Orang keluarga saya kaget. Kok bisa masuk Islam? Tunggu kamu bikin malu keluarga. Kami di Manado malu gara-gara kau masuk Islam. Dulu yang mengambil gelar doktor teologi yang diwisuda di Boston Amerika ini dari Indonesia ini hanya 3 orang. Yang pertama adalah saya, yang kedua Dr. Cornelis yang menembak kaki dan dada saya, yang ketiga Dr. Johan yang memukuli saya pakai besi panas dan kursi rotan sehingga tulang punggung saya 13 yang patah untuk mengenal Islam. Saya ditunjuk sebagai ketua misionaris internasional dalam dan luar negeri, dan saya membagi-bagikan kekayaan untuk mengiming-imingi orang Islam masuk agama Nasrani dengan uang, pakaian, beras, indomie, susu, gula pasir, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kenapa sih saya pindah? Boleh sedikit cerita, boleh ya? Jadi saya dulu itu kan pindahnya kan begini. Sekolah pastor tingkat menengah Katolik Santo Vincentius Apaulo. Harusnya 2 tahun, setahun selesai. Jadi mohon maaf kalau rada cerdas saya, ya. Itu 10 semester. Harusnya 5 tahun. Saya selesai 3 tahun. Untuk kedua kalinya saya mohon maaf kalau saya rada cerdas, ya. Kemudian karena lulus nggak ditaruh di gereja saya. Jadi sebenarnya keliru nulis saya mantan misionaris karena saya belum turun ke umat. Tapi kalau mantan pastor iya, karena sudah dilantik jadi pastor. Begitu saya lulus 3 tahun itu, tidak 5 tahun, saya langsung dikirim ke Vatikan Roma. Saya ambil magister teologi di sana. Harusnya 3 tahun, saya selesai 1,5 tahun. Untuk ketiga kalinya saya mohon maaf kalau saya cerdas. Nah, jujur kalau kita menyaksikan apa yang mereka katakan tersebut sebagai orang awam, kita akan dengan mudah banget tertipu karena gayanya yang meyakinkan. Tetapi kita tahu juga bahwa waktu yang akhirnya membuktikan bahwa kebohongan mereka semua terbongkar juga. Orang-orang akhirnya bersuara dan thanks to semua pihak yang kemudian mengkonfirmasi bahwa apa yang mereka katakan itu salah semua. Sehingga pertanyaannya adalah yang kayak begini, bikin bangga Islam atau malah bikin malu Islam? Nah, dalam jualan, mereka juga harus pakai bumbu yang nikmat. Nikmatnya apa? Ketika mereka menjelek-jelekan agama lamanya dengan tujuan supaya seakan-akan Islam itu dibanggakan, agama lain direndahkan. Nah, padahal perilaku seperti ini ibarat seorang bocah yang tidak mampu menunjukkan kelebihan dirinya, akhirnya pakai jalan dengan cara merendahkan orang lain. Jadi pastor, memimpin gereja. Penghasilan yang luar biasa, Pak. Emang dunia ini milik mereka, surganya mereka. Jadi kalau mereka kaya, wajar. Surganya. Berapa penghasilan saya? 100 juta 1 bulan. Gaji pokok 23 juta. Ini banyak plus-plusnya. Banyak tambahan dari mana itu, Pak? Penebusan dosa. Dosa dibayar tuh. Enak banget agama mereka. Kalau pendeta dijemput pakai mobil kan, naik Pajero ini. Yes. Tanya dia, mobil apa ini? Pajero pendeta. Enak sekali. Paling lama 1 semester, 6 bulan. Mobil yang dia bilang enak, atas dasar laporan yang jemput, itu sampai ke Dewan Gereja Indonesia, Dewan Gereja Internasional, ke Vatikan Roma. 6 bulan mobil itu sudah ada. Gimana mau ndak dinikmati, ndak bubukan mereka? Ya kalau pendeta beristri, pastor nggak beristri. Pendeta pimpinan Protestan, kalau pastor pimpinan Katolik. Pastor tidak beristri, betul tidak beristri, tapi biarawati siapa yang injeksi, hamil. Lalu kalau orang Kristen mati itu dinyanyikan sambil nyanyi, bukan air putih yang diputar di sana, minuman keras, mantap, kita antar dia ke neraka. Ibu-ibu baju rok pendek, baju pendeta dari atas mimbar paling suka kalau ada ibu-ibu yang baju seksi. Kristus sangat mengasihimu. Nah dulu di gereja orang Kristen itu kalau nggak ke gereja cuma 2, nggak ada baju baru dengan tidak ada sepatu. Coba ente masuk gereja kalau tidak pakai sepatu, yang lain tuh kulit. Tidak ada sepatu. Makanya orang susah kalau masuk gereja, garis belakang yang kaya-kaya di depan.
Kristen itu menyesatkan gitu. Padahal menyesatkan. Kenapa kita sembah salib? Ya kan? Kan salib itu udah tahu itu musyriknya itu. Saya nggak tahu dulunya itu. Tapi karena arahan orang tua, saya ikuti terpaksa. Masalah ibadahnya jarang ibadah saya. Sebenarnya di Kristen ini jarang ibadah saya. Mau gereja itu kalau ada hari Minggu ke gereja, nggak ke gereja itu masa bodoh aja saya. Main volley kerja saya, main bola. Lalu saya bandingkan Bapak Ibu ketika saya di Kristen, mohon maaf, di Kristen itu tidak mengenal junub, tidak mengenal berwudu. Pokoknya pakai baju yang rapi, pakai jas, pakai sepatu, masuk itu ke gereja. Sampai di gereja ngapain? Ngapain? Mohon maaf, hanya malam harinya Pak, nuak, minum khamar, mohon maaf, berzina sekalipun, besok ke gereja itu Bapak Ibu. Orang Islam itu jauh sekali perbedaannya dengan orang Kristen. Simple saja. Orang Islam itu Pak, wajahnya bercahaya, saya bilang, bersih, berseri-seri, betul. Kenapa? Karena dia sering berwudu. Wajah-wajah orang Kristen itu, mohon maaf, seram-seram, ya kan, jelek-jelek, ya kan? Kenapa? Makannya saja yang haram-haram, babi, anjing, naudzubillah. Ya kan, orang Islam itu bersih. Subuh-subuh sudah bangun kita, segar, ya kan? Orang Kristen mana? Wah, nggak teratur hidupnya. Nah, gimana teman-teman? Kalau kita perhatikan, argumentasi mereka ini sebenarnya nggak esensial, nggak penting banget. Mereka menunjukkan kejelekan perilaku dari para penganut agamanya terdahulu. Kita tahu betul salah benarnya sebuah agama itu terletak pada doktrinnya, bukan pada perilaku penganut agamanya. Padahal kalau kita mau balikin argumentasinya, bagaimana dengan para pelaku penganut agamanya yang sekarang? Dan jika kita tanya kepada orang-orang kafir, kenapa kalian mencuri? Pasti jawabannya tidak lain tidak bukan umat Kristen membutuhkannya. Sama seperti yang Yesus ajarkan. Di negara yang mayoritas muslim ini, fenomena klasik yang cukup ironi adalah seringnya kita mendengar orang yang kehilangan sandal di masjid. Bener nggak? Betul nggak? Sehingga pertanyaannya sekali lagi, ini membanggakan Islam atau malah memalukan? Nah, kali ini adalah sebuah pola yang kelihatannya cukup berhasil. Seenggaknya lumayan meyakinkan kalau misalnya kita dengar, padahal tuduhannya ngaco banget. Ada menjawab, perempuan yang kau berikan untuk menemani saya, dia yang telah memberikan buah itu kepada saya, lalu saya makan. Ngomong-ngomong, ini ngaku atau ngeles? Hawa juga ditanya, benar kamu yang melakukan itu? Saya ditipu ular sehingga saya makan. Ngaku atau ngeles? Jadi kalau Anda itu punya sifat ngeles kebanyakan, itu jangan-jangan Anda belajar pada agama yang salah. Jelas ya? Karena sifat ngeles itu tidak pernah diajarkan di dalam agama kita, tapi diajarkan dalam agama mereka. Paulus inilah yang mengklaim dirinya sebagai penerus Nabi Isa alaihissalam, padahal dia yang banyak mengubah ajaran Nabi Isa. Paulus itu siapa? Kejar terus. Murid Yesus bukan. Dia kan akhirnya dia ngaku Yesus bukan apa. Paulus bukan murid Yesus. Nanti kita kasih ayat mantan-mantan penjahat, pembunuh, pembohong dan sebagainya. Sangat hitam sekali. Oleh karena itu ayat itu sangat lemah sekali. Itu dirubah pasalnya, pasal-pasal itu atau ayat-ayat Alkitabnya itu. Seperti jangan memakan yang tidak halal, yaitu babi. Kenapa makan babi? Al-Quran bisa dihafal, ya kan? Kemudian dibaca dengan suara yang merdu, bisa menggugah hati. Betul Bapak Ibu? Bahkan bisa menangis kita dibuatnya. Allahu Akbar. Seperti imam tadi mengimami kita dengan bacaan yang merdu, Allahu Akbar. Padahal kita nggak paham artinya. Nangis kita. Tapi kitab suci, saya dulu Bapak Ibu, Injil atau Alkitab, enggak. Ayatnya saja membingungkan. Mana bisa dibaca-baca dengan lantunan-lantunan yang merdu? Nggak bisa. Kenapa? Karena tulisan karangan manusia dengan bahasa Indonesia. Bible bukan kalam Allah sebab dia bagi konsep Tuhan yang salah. Saya tak pernah dengar perkara-perkara sedemikian dalam hidup saya walaupun saya dalam Kristian 13 tahun. Saya baru yakin, baru jelas bahawa Bible ni bukan kalam Allah. Bukan. Sekarang ni dalam agama Kristian, Isa alaihissalam mati disalib tak? Mati disalib. Maksudnya anak mati disalib. Bapa mati tak? Hidup sama sekali tak mati. Maka anak menyerupai bapa tak? So macam mana kamu boleh kata Isa alaihissalam itu anak Allah? Anak manusia loh, bukan anak Tuhan. Dia kalau ngomong anak manusia, karena Maryam itu manusia. Makanya Yesus kalau ngomong anak manusia, dirinya itu anak manusia, bukan anak Tuhan. Dia ngomong anak Tuhan kan Paulus. Paulus itu yang buat agama Kristen. Mustahil Tuhan minta tolong.
Sedangkan dalam iman Kristen Bapak Ibu, para pendeta, para zaman semua yang tahu itu, ya. Ketika Yesus mati di kayu salib Pak untuk menebus dosa manusia, dia berteriak-teriak apa katanya? Eli Eli lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, tolong aku. Kenapa kau meninggalkan aku? Memang ya Tuhan minta tolong. Jujur, melalui pola yang seperti ini, ada sebagian orang Kristen yang akhirnya dibingungkan, ya. Membuat orang-orang Kristen akhirnya mempertanyakan kembali kebenaran agamanya. Dan beberapa di antaranya kita mesti akui akhirnya beralih ke agama seberang karena mereka pakai jurus-jurus seperti ini. Tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh belajar akan ajaran Kristen, kebenarannya, maka ketawa aja kalau ngeliat argumen-argumentasi ini. Nah, karena itulah kenapa gue banyak membahas hal-hal seperti ini. Karena gue ingin menunjukkan bahwa argumentasi yang mereka tunjukkan itu ngelantur. Nah, teman-teman bisa saksikan juga beberapa video gue melalui playlist Apologetika. Yang terakhir ini adalah cara yang paling soft. Mereka menunjukkan bahwa Islam itu sebenarnya ada di dalam ajaran-ajaran agama lain, terutama ajaran Kristen. Sehingga mereka memakai berbagai cara cocok logi, memaksakan bahwa entah Islam atau entah Muhammad itu ada di dalam ajaran Kristen, Alkitab Kristen. Seperti ini. Yesus mengajarkan tentang satu hal yang sangat penting buat saya, sehingga saya mengikuti dia untuk jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang namanya Muhammad SAW. Yesus mengajarkan syahadat. Mengajarkan 2 kalimat syahadat. Pertama kata Yesus, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau kata Yesus Allah itu satu-satunya, berarti dia bukan Tuhan, apalagi Allah kan? Berarti hanya utusan. Setiap yang mengaku diutus oleh Tuhan, ya pasti bukan Tuhan dong. Masa mau lebih percaya kepada pendeta yang hidup 2000 tahun kemudian? Kata Yesus Allah cuma salah-satunya, berarti dia bukan Tuhan. Yesus itu bukan seperti gambaran saudara Kristen. Bukan Ustaz. Lemah lembut, mukanya manis, bewokan, gondrong, mata biru ya. Jarinya halus. Enggak. Nabi itu perang. Yesus perang kok. Allah nggak taruh Nabi yang kelemar-kelemar dibantai sama Roma ya. Enggak, dia fight. Ayat ini, informasi ini, nubuat ini kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama apa tidak? Jadi Tuhan mengatakan, hai Musa, aku akan membangkitkan seorang nabi sesudah engkau yang ciri-cirinya sama seperti engkau. Itu maksudnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gimana menurut teman-teman? Ini pun adalah salah satu cara yang cukup efektif untuk membuat orang Kristen bingung dengan ajarannya sendiri dan melihat, oh ternyata Tuhannya sama ya, nabinya sama ya. Wah, ternyata juga Islam yang paling benar, paling sempurna. Padahal sekali lagi ini adalah sebuah upaya cocok logi yang sebenarnya kalau kita belajar sungguh-sungguh ini ngelantur. Apa yang diajarkan di dalam kekristenan dan apa yang diajarkan di dalam Islam itu adalah dua hal yang berlainan. Dan keduanya tidak dapat disatukan secara serampangan, cocok logi sembarangan. Nah, kita barusan melihat 4 pola yang gue perhatikan ini menjadi cara mereka untuk pansos. Tetapi sayangnya adalah narasi-narasi yang mereka keluarkan cenderung negatif dan narasi-narasi yang mereka keluarkan tidak jarang dan banyak sekali diantaranya adalah narasi palsu, narasi dusta, dan memutarbalikkan fakta. Dan pertanyaannya adalah, apakah hal-hal seperti ini membanggakankah atau malah memalukan Islam? Jangan mencari pengetahuan, apalagi pengetahuan agama dari orang yang dikenal pembohong. Walaupun dia tidak berbohong dalam ayat dan hadis. Meskipun benar sekalipun. Meskipun benar sekalipun. Tapi kalau Tapi dia dia pembohong, punya kebiasaan. bisa-bisa interpretasinya keliru. Jadi pilih ustadz, cari ustadz yang benar. So, gue berharap video seperti ini menolong kita untuk bisa aware dengan fenomena yang terjadi belakangan ini. Membantu untuk saudara-saudara muslim yang menyaksikan video ini untuk bisa menyadari bahwa tidak semua yang mereka katakan benar. Membantu kita untuk menyadari bahwa narasi-narasi yang mereka keluarkan adalah narasi yang palsu, keliru, salah sama sekali. Dan terutama buat kita yang Kristen, semoga kita semakin teguh di dalam iman yang kita percayai. So make it simple, make it meaningful. May God bless you.
Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya tidak akan meluruskan pengajaran seseorang, tapi saya lebih membahas kepada satu tema yang menarik sebenarnya guys. Yaitu judulnya saya kasih mu'alaf sebagai alat pansos. Mungkin ketika mendengar judulnya ini agak kontroversial ya guys ya, tapi sebenarnya enggak, karena saya meyakini bahwa ada orang-orang yang mu'alaf memang benar-benar ingin untuk mempelajari agama Islam ataupun pindah ke sebelah tanpa menjelek-jelekkan Kristen. Dan saya rasa banyak sekali orang-orang yang seperti ini, mu'alaf karena panggilan mereka guys. Seperti contohnya ya Deddy Kobuser, bagaimana selama ini terbukti juga bahwa dirinya juga sebenarnya nggak ada niatan untuk mau pansos memakai mu'alaf ini, tapi memang benar-benar panggilan dia. Nah yang seperti ini ya oke lah, nggak ada masalah sama sekali. Tetapi yang saat ini terjadi, ada beberapa orang, saya sebutkan oknum saja karena tidak semua. Jadi jangan salah paham, jangan sampai saya dituduh mengatakan bahwa semua mu'alaf adalah pansos gitu, enggak. Tetapi ada oknum-oknum tertentu yang saya rasa tidak bertanggung jawab menggunakan ini untuk alat pansos. Sebab begini, ada beberapa orang yang pada akhirnya mengaku bahwa dirinya mu'alaf, kemudian diberikan panggung untuk berdakwah. Padahal sebenarnya mereka-mereka ini yang pertama tidak mengerti Kristen sama sekali, yang kedua belum terlalu dalam mengenal Islam. Seharusnya seperti apa yang dikatakan oleh Ade Armando dan juga Denny Siregar, bagaimana seharusnya orang yang seperti ini belajar dulu. Sebab orang-orang Islam sendiri mereka belajar di pondok pesantren begitu lama untuk mempelajari kebenaran kitabnya. Nah ini kalau ada orang yang baru berpindah lalu sudah menjadi pengajar ataupun ustadz, kalau dibilang sebenarnya belum waktunya guys. Nah beberapa hal metode yang akan saya sebutkan ini menunjukkan bagaimana mereka sebenarnya memakai mu'alaf ini untuk pansos guys. Yang pertama, yang paling sering terjadi adalah mengaku pastor dan pendeta. Ada beberapa tokoh yang menggunakan cara-cara seperti ini. Kita sebut saja Yaya Waloni. Yang paling gempar beberapa bulan yang lalu adalah Bangun Samudra. Bagaimana mengatakan bahwa dirinya adalah mantan pastor, tapi sesungguhnya tidak bisa dibuktikan mereka pastor dan pendeta di mana. Sebab memang kalau mengaku pendeta dan pastor nilai jualnya jadi tinggi guys. Yang kedua, cara yang kedua yang dipakai biasanya adalah mengaku bahwa dirinya adalah lulusan terbaik dari salah satu universitas. Teknik ini juga dipakai oleh Bangun Samudra, Ustadz Bangun Samudra, bagaimana mengatakan bahwa dirinya adalah lulusan terbaik Vatikan. Beberapa bulan yang lalu saya membuat video ini juga mengatakan bahwa dirinya adalah lulusan terbaik juga. Mungkin kalau ia mengatakan bahwa dirinya adalah lulusan terbaik, mungkin dipikir dia mengerti sekali ya tentang Alkitab dan lain sebagainya. Tetapi beberapa video yang saya sudah buat menunjukkan bahwa sebenarnya orang ini tidak memahami tentang Alkitab. Tetapi teknik ini juga mujarab untuk pansos karena ia akhirnya terkenal sebagai orang yang lulusan terbaik Vatikan. Teknik yang ketiga adalah ketika dirinya sudah mu'alaf biasanya menjelek-jelekkan Kristen. Salah satu contohnya saya ambil dari statementnya Ibu Dewi Purwanti. Bagaimana ibu ini mengatakan bahwa upah melacur di Kristen itu halal, padahal sama sekali enggak guys. Saya sudah membahasnya dalam video ini, yang mana di dalam Kristen itu upah melacur ya tetap haram, nggak boleh gitu. Tapi teknik ini dipakai oleh banyak orang karena ketika Kristen dijelek-jelekan maka banyak orang ya seneng gitu. Itulah gunanya ada channel-channel Kristen yang meluruskan bagaimana pandangan tentang Kristen udah jelek padahal faktanya nggak gitu ya. Kami tugasnya untuk meluruskan supaya teman-teman semuanya nggak salah paham. Teknik yang keempat biasanya memakai playing victim. Apa ini? Biasanya mereka mengatakan dizolimi oleh orang Kristen. Contohnya waktu itu Yaya Waloni, ketika ia menjadi mu'alaf, katanya pendeta-pendeta orang-orang Kristen merebut semua ATM-nya, terus ijazah-ijazahnya dibakar dan sebagainya. Bagaimana akhirnya dia pergi tanpa ada ijazah, tanpa uang sedikit pun. Nah, ini kesannya kayak orang Kristen tuh menzolimi Yaya Waloni guys. Tetapi ternyata faktanya tidak. Pada waktu itu salah satu pimpinan universitas meminta supaya Yaya Waloni menunjukkan ijazahnya yang ngakunya doktor. Padahal tidak bisa ditunjukkan sama sekali. 5. Biasanya memakai metode provokasi juga. Bagaimana Yaya Waloni juga pernah mengatakan bahwa di dalam Kristen itu uang persembahan dipakai untuk beli senjata untuk menyerang Islam yang ada di Suriah. Padahal faktanya nggak gitu guys. Uang persepuluhan itu dikelola di dalam gereja untuk membantu mendukung operasional dari gereja. Kayak misalnya bayar listrik mungkin, untuk yang lain-lain mungkin. Nah,
Jadi tidak pernah uang persepuluhan dan persembahan itu disetor untuk membeli senjata untuk menyerang seseorang. Ini jelas salah. Tapi ini metode yang dipakai juga supaya naik pamor atau bisa pansos begitu. Metode yang keenam adalah biasanya mengajak debat-debat orang-orang besar atau orang-orang Kristen. Ini yang dipakai tekniknya oleh Nandar. Dia juga mengatakan bahwa dirinya mualaf ya. Terbukti dari namanya depan itu dikasih nama Yonatan. Nama Yonatan ini jelas dari Kristen guys. Di statementnya beberapa kali dia mengatakan bahwa belajar Alkitab itu dari SMP. Jadi logikanya sebelum SMP dia bukan Kristen guys. Nama Yonatan berarti didapatnya bukan sejak lahir. Nah, tapi teknik ini ternyata juga mengangkat dia gitu. Mengajak debat orang-orang, pendeta-pendeta yang sudah besar begitu, supaya dirinya bisa terkenal dari channel YouTube-nya begitu. Ini teknik juga yang dia pakai. Nggak peduli dia itu dalam debat menang atau kalah, yang penting dia nanti naik aja begitu subscribernya. Dan juga namanya dikasih Yonatan di depan, tapi saya nggak tahu dapat dari mana. Nah, beberapa hal yang saya sampaikan ini, saya ingin menunjukkan bahwa ada orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang akhirnya memakai kata mu'alaf ini, mantan Kristen, untuk pada akhirnya menaikkan pamornya untuk pansos gitu. Tapi sekali lagi saya katakan bukan semuanya. Saya percaya bahwa di sana ada orang-orang yang memang betul-betul mu'alaf, yang sama sekali tidak pernah menjelek-jelekkan agama yang sebelumnya. Nah, yang begini ini perlu diacungi jempol, mantap sekali. Tetapi jika ini disalahgunakan, nah inilah yang masalah. Saya berpesan sebenarnya untuk netizen semuanya supaya kita lebih hati-hati dan lebih jeli. Jika ada mungkin pertanyaan tentang agama Kristen atau keburukan orang Kristen, bisa ditanyakan langsung kepada kami supaya kami memberikan pelurusan atau sesuatu ajaran yang benar, yang kadang-kadang diselewengkan, yang kadang-kadang dibengkokkan, dan kami akan memberi jawaban yang benar sesuai dengan perspektif Kristen. Sekali saya katakan, saya pakai ini bukan untuk menyerang agama lain, bukan menyerang seseorang, tetapi saya hanya ingin meluruskan satu hal yang saat ini ternyata menjadi hal yang tenar, yaitu pansos dengan hal-hal yang sedemikian. Mari kita lebih bijak dan lebih dewasa lagi. Dan Louis Prasetyo di sini. God be with you.